Bismillah, ketemu lagi. Di video ini kita akan membicarakan sebuah masterpiece, sebuah smartphone yang dirancang untuk masa depan. Dan untuk yang satu ini rasa-rasanya nama besar Samsung masih jadi yang terdepan karena bisa menghadirkan produk yang terbukti nyaman dipakai dengan harga yang rasional. Samsung Galaxy Z Fold 3 boleh jadi ini bukan smartphone untuk semua orang, tapi setidaknya tetap banyak yang penasaran dan menanti kehadirannya. Apakah smartphone ini bisa menjadi yang terdepan di kelasnya sekaligus mengangkat kembali nama Samsung menjadi brand nomor 1. Yang jelas, kalau menurut kami Samsung masih layak disebut brand smartphone nomor 1 setidaknya di Indonesia. Alasannya begini. Galaxy Z Fold 3 dan Z Flip 3 ini kan baru saja launching global. Tapi di saat yang sama sekarang kami sudah bisa memegang dan mencoba langsung unitnya. Bahkan saat ini pun kita sudah bisa melakukan pre-order untuk kedua smartphone ini. Hal yang masih sulit dilakukan brand selain Samsung. Sekarang mari kita coba berkenalan lebih dekat dengan Z Fold 3. Terus terang ini adalah satu dari sekian smartphone yang sudah kami tunggu-tunggu kehadirannya tahun ini. Karena jelas ini adalah smartphone yang sangat anti mainstream. Z Fold 3 masih datang dengan form factor yang sama seperti Z Fold 2 tapi sudah mendapat beberapa upgrade fundamental. Mari kita mulai dari desainnya dulu. Gua sendiri adalah mantan pengguna Galaxy Z Fold 2 selama 6 bulan dan gua mengakui bodinya kuat tidak ringkih. Sementara Z Fold 3 ini jauh lebih kuat lagi. Untuk pertama kalinya Samsung berhasil menciptakan smartphone layar lipat dengan sertifikat IPX8 alias tahan air. Jadi seandainya smartphone ini kehujanan, kesiram air atau tidak sengaja tercebur di kolam renang misalnya, seharusnya ini akan baik-baik saja. Lalu pada bodinya ini sudah menggunakan armor aluminium yang diklaim 10% lebih kuat serta penggunaan kaca Gorilla Glass Victus terbaru. Bagian layar juga tidak ketinggalan mendapat perlindungan lapisan proteksi yang diklaim 80% lebih kuat dari versi yang sebelumnya. Tentu saja upgrade tersebut menjadi hal yang sangat penting ya, karena smartphone model lipat seperti ini sejatinya dirasa-rasa ini jauh lebih ringkih dari smartphone biasa pada umumnya. Ukuran layar depan maupun layar utama Z Fold 3 sama persis seperti Z Fold 2, namun kini ukurannya berhasil dibuat lebih tipis dan lebih ringan agar handlingnya terasa lebih baik. Bahkan hal paling menariknya di sini, layar depan Z Fold 3 sudah mendukung refresh rate 120Hz sama seperti layar utamanya. Sedangkan layar utamanya juga mendapat upgrade yang cukup signifikan ya. Pertama, brightness yang lebih tinggi. Kedua, tidak ada lagi lubang punch hole karena Z Fold 3 sudah mengadopsi kamera under display. Walaupun memang masih agak kelihatan samar-samar ya, tapi at least tetap saja ini better dibanding kamera punch hole yang biasanya. Ini adalah hal sepele tapi bisa menghadirkan perubahan besar dalam hal experience penggunaan. Jadi kita bisa menatap layar dengan lebih nyaman ketika nonton tanpa harus melihat lubang hitam lagi. Bukan hanya itu, akhirnya Samsung juga mendengar permintaan banyak pengguna Z Fold 2 terdahulu untuk menghadirkan fitur S Pen. Kurang lebih sama seperti S21 Ultra, Z Fold 3 kini sudah mendukung S Pen eksternal yang bisa kita beli sepaket dengan casingnya. Ada yang Bluetooth ataupun yang non Bluetooth. Sangat menarik untuk dicoba apakah nanti akan nyaman menggunakan S Pen pada layar lipat fleksibel seperti ini. Sadar punya layar yang sangat besar dari sisi user experience, Samsung juga mengoptimalkan multitasking pada Z Fold 3 dengan ukuran layout yang bisa diubah. Terus juga ada fitur taskbar untuk shortcut aplikasi agar lebih mudah membuka apps yang kita inginkan. Bisa juga mengubah aspek rasio seperti Instagram misalnya. Nah, untuk menunjang multitasking tersebut Samsung tidak ingin kompromi, karena itu mereka akhirnya memilih Snapdragon 888 sebagai otak dari Z Fold 3. Semoga saja chipset ini bisa bekerja optimal dengan panas yang tidak berlebihan. Biasanya Samsung jago untuk manage thermal throttling. Baterainya sendiri ada di 4400 mAh dengan fast charging 25 watt. Terakhir yang tidak boleh kelupaan untuk dibahas tentu saja adalah kamera. Samsung masih menggunakan pendekatan yang sama seperti pada Z Fold 2 dengan tidak menyisipkan kamera beresolusi tinggi seperti S21 series. Pada Z Fold 3 kita masih akan melihat setup kamera familiar, yaitu triple kamera yang berisi lensa wide 12MP OIS dual pixel, lensa ultrawide 12MP, dan lensa tele 12MP 2 kali zoom.
Oke, barusan kita sudah bahas secara singkat dan padat apa-apa saja hal yang menarik yang ada di Galaxy Z Fold 3, tapi ternyata ada yang kelupaan untuk gue sampaikan. Padahal ini hal yang juga tidak kalah menarik, yaitu soal warna dan harga. Oke, opsi warna yang disediakan ada 3, yaitu Phantom Black, Phantom Green, dan Phantom Silver. Semuanya memiliki finishing matte, tidak ada yang glossy, jadi tidak perlu takut bodinya akan gampang kotor. Dengan segala upgrade yang ditawarkan, harga Z Fold 3 justru lebih murah dari Z Fold 2 yang terdahulu, yang tadinya harga Z Fold 2 sekitar 34 juta. Sekarang harga Z Fold 3 cuma 25 juta saja untuk versi 12256 dan 27 juta untuk 12512 GB. Makin keren, makin canggih, tapi harga makin murah. Wow, kayaknya cuma Samsung ya yang bisa begini.